Akan nilai tukar rupiah begitu ya, dan juga Bank Indonesia ini kan sempat menyebutkan beberapa faktor di mana penyebab rupiah sempat melemah hingga menembus 16.860 per dolar Amerika Serikat. Dari sudut pandang riset, faktor mana sebetulnya yang paling dominan? Apakah fenomena strong dollar, defisit transaksi berjalan, selisih suku bunga, atau arus modal keluar? Iya, kalau kami melihat pergerakan rupiah yang cenderung melemah ya di awal tahun 2026 ini sebetulnya adalah multiple faktor gitu ya. Pertama dari sisi eksternal terlebih dahulu, kalau kita berbicara saat ini indeks dolar itu sedang menguat cukup signifikan gitu ya, hampir menyentuh level 100 ya. Artinya saat ini sudah di level 99, sedikit lagi masuk ke level 100, dan adapun penyebab kembali diminatinya dolar ini sebetulnya kan disebabkan oleh panasnya geopolitik global gitu ya, khususnya setelah Amerika Serikat itu mau kembali memanaskan kondisi di Iran gitu ya, yang saat ini sedang panas. Kemudian Trump juga mengancam akan melakukan sebuah aksi yang kita belum tahu nih aksi seperti apa yang dimaksud daripada Trump. Tentu itu meningkatkan ketidakpastian baru akibat dari tensi geopolitik di Timur Tengah ini, dan juga kemudian meningkatkan pelaku pasar untuk kembali ya memburu aset-aset safe haven termasuk dolar Amerika Serikat. Jadi itu faktor eksternalnya dari sisi penguatan dolarnya itu sendiri di global. Kemudian dari sisi domestik sendiri kita melihat memang di akhir 2025 itu ya realisasi surplus atau defisit daripada APBN kita itu cukup tinggi gitu ya, di 2,92%, artinya hampir menyentuh batas yang sudah ditetapkan di undang-undang di 3%. Artinya dari sisi kebijakan fiskal sendiri ada kekhawatiran oleh pelaku pasar terhadap bagaimana kebijakan fiskalnya di tahun lalu itu sampai menembus 2,9% defisitnya, defisit APBN. Kemudian itu dari sisi dalam negeri yang bisa dikatakan menjadi kekhawatiran, dan juga investor asing memikir ulang gitu untuk kembali apakah mau berinvestasi di Indonesia atau tidak. Namun kalau kita melihat kondisi ini tentunya Bank Indonesia sudah melakukan yang langkah-langkah intervensi gitu ya, baik dari pasar offshore NDF maupun juga domestik, baik itu di NDF maupun juga di spot marketnya melalui intervensi dan juga pembelian di SBN gitu. Jadi memang kita lihat nanti pergerakan rupiah akan seperti apa, tapi kita berharap tentunya Bank Indonesia dan juga rupiah kita mampu kembali stabil gitu ya, paling nggak di level 16.700 itu sudah menjadi level yang bisa dikatakan cukup baik bagi pergerakan rupiah apabila nanti bisa ke arah sana. Oke, baik. Nah, di sisi lain Mas Elvan, kalau kita lihat juga rupiah sebetulnya hari ini juga sempat menguat tipis begitu ya, ke level 16.850 tadi. Meskipun sekarang memang balik melemah lagi sedikit begitu. Nah, sejauh mana sih rebound tadi itu mencerminkan stabilisasi pasar, atau tadi memang hanya sekilas technical bounce semata? Ya, saya rasa memang mungkin di pagi tadi kan itu di level pembukaan ya, sedikit menguat tipis 0,06%. Mungkin ada salah satu faktor dari intervensi Bank Indonesia ya, dari menstabilkan nilai tukar rupiah kita, walaupun seiring berjalannya perdagangan tadi sempat di 16.870 sebelum akhirnya sedikit pelemahannya itu sedikit berkurang ke 860. Jadi memang kita masih menantikan, saya rasa ya kalau di level 850 itu bisa, 16.850 itu bisa menjadi technical rebound sesaat gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan mungkin dari sisi intervensi Bank Indonesia. Namun kedepannya ini yang mesti kita waspadai dan juga cermati, akan sejauh apa pelemahan rupiah lanjutnya, atau justru rupiah mampu mengalami rebound penguatan gitu ya di beberapa hari ke depan. Karena level-level saat ini, yang mana level rupiah saat ini kan sudah mendekati level penutupan tertinggi sepanjang masanya. Artinya level terlemah rupiah sepanjang masa ini sudah semakin dekat, dan tentu ini akan menjadi kewaspadaan atau perlu dicermati bagi semua kalangan, bagi semua pelaku pasar, bagaimana pergerakan rupiah nanti ke depannya, apakah bisa menembus level terlemah barunya ya sepanjang masa, atau bagaimana nanti kita akan nantikan. Baik, jadi rupiah memang sudah mendekati level terlemah sepanjang masa. Betul. Begitu. Nah, di sisi lain ini Menkyu Purubaya sempat menyebut bahwa nanti diproyeksikan 2 minggu depan rupiah ini akan mulai menguat. Ini apa alasan dibalik proyeksi tersebut, Mas Elvan? Ya, kalau saya lihat dari apa yang Pak Purubaya sampaikan, itu memang dia mencoba menyampaikan bahwasannya rupiah kita itu akan menguat di 2 minggu ke depan. Tapi faktor apa saja sebetulnya kalau yang dia jelaskan itu, pertama dari sisi proyeksi terhadap ekonomi Indonesia masih cukup kuat ya, karena di 2025 full year Pak Purubaya kan berekspektasi di 5,4, itu masih cukup terjaga, sehingga hal tersebut masih dikatakan bisa menjaga ekspektasi pelaku pasar khususnya investor asing terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup terjaga nih di 5,4. Kemudian di tahun ini juga memproyeksikan dengan kondisi tahun lalu yang pertumbuhan masih cukup solid, di tahun ini bahkan diproyeksikan 6% menurut Pak Purbaya. Jadi memang faktor pertumbuhan dan juga kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup besar yang Pak Purbaya sampaikan itu yang mendorong kemungkinan adanya investor asing untuk kembali masuk ke pasar keuangan tanah air. Dan juga kedua dari aturan devisa hasil ekspor SDA ya, sumber daya alam. Jadi para eksportir Indonesia kan saat ini per Januari yang sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo juga bahwasannya per 2026 ini eksportir Indonesia itu harus menempatkan hasil devisa hasil ekspornya di Bank Himbara dan juga hanya boleh menukarkan 50% ke rupiah. Jadi memang hal ini kan ditujukan untuk menguatkan cadangan devisa Indonesia sehingga nantinya Bank Indonesia memiliki peluru yang lebih banyak gitu ya untuk melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah Indonesia, nilai tukar rupiah ke depannya seperti itu. Oke, nah di sisi lain tadi kan Anda sempat menyampaikan memang di XY ini sedang tumbuh pesat begitu ya, hampir 100. Ini apakah yang membuat juga salah satu rupiah tertekan begitu karena greenback tadi menguat? Iya, itu juga menjadi faktor eksternal yang saya rasa bobotnya cukup besar. Karena kalau kita lihat selain mata uang rupiah gitu ya, kita berkaca ke yen Jepang dan juga won Korea Selatan itu juga mengalami depresiasi di sepanjang tahun ini. Jadi memang kedua mata uang tersebut pelemahannya itu di atas 1%, bahkan won Korea itu 2, sekian persen pelemahan terhadap US dollar di tahun ini aja. Sementara kalau kita lihat rupiah kita kan di 1,16% ya pelemahan year to date. Jadi memang faktor eksternal khususnya dari dolar Amerika Serikat itu sendiri yaitu di XY yang mengukur kekuatannya terhadap 6 mata uang utama dunia ini memang tengah menguat yang menyebabkan banyak mata uang emerging markets termasuk ke Indonesia dan juga mata uang Asia lainnya itu tertekan gitu. Jadi memang faktor penguatan di XY itu memiliki bobot atau peranan yang cukup besar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah kita walaupun faktor dalam negeri itu tadi ya seperti ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kondisi fiskal itu juga menjadi cerminan daripada nilai tukar rupiah kita. Seperti itu.